semua, selamat datang di sebuah jawaban bareng gua Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Dan teman-teman yang sudah nonton sebuah jawaban pasti tahu setiap episodenya kita menghadirkan bintang tamu yang sudah duduk di kursi panas, ya, yang nanti akan dikupas persoalan hidupnya, akan dibaca karakter dan kepribadiannya, dan juga akan diberi solusi oleh Ferry Cowboy yang dititipkan karunia untuk bisa merasakan hati orang, bisa membaca, bukan meramal. Oke. Hari ini bintang tamunya cantik. Kemarin cantik, sekarang cantik. Pokoknya bintang tamunya nanti bakal cantik-cantik terus ke depan. Tapi sayang, cantik-cantik ada yang bermasalah. Nah, itu dia justru yang harus cantik kita... itu yang buat masalah. Oh, itu ya. Justru karena cantiknya itu kalau jadi jelek masalah. mah nggak dilihat. Oh iya. Lu flat aja. Gitu. Pokoknya serba susah kalau jelek. Cantik itu kelebihan, tapi justru malah jadi persoalan malah ya. Iya, kalau nggak ada Gimana yang sih, norak. Mas Bro? Kalau nggak norak mah enggak. Karena rata-rata norak. Baru makanya... mulai dia nyinggung. Iya ya, aduh. Oke, bintang tamu hari ini dari rekan-rekan kita juga ya. Jadi ini sambung menyambung gitu. Sudah Kali ini dari John aja. Nggak usah Ya. dari Mas Diksi, nggak enak. Dari kemarin, dari Mas Diksi terus, ambulannya libur dulu ya. Hari ini bintang tamunya dari Mas John. Mas John juga sebelumnya pernah jadi bintang tamu di sebuah jawaban. Kalau teman-teman ngikutin ya. Ini masih satu ruang lingkup pekerjaan di event organizer. Betul? Ya. Tepuk tangan buat Rizka Anissa Rahman. Selamat datang. Gimana kabarnya? Baik untuk saat ini. Baik untuk saat ini. Nah inilah. Ya. Nggak tahu nanti kemarin kan. Inilah nanti dulu. Alasan kenapa mesti cewek bintang Kenapa? tamunya. Tepuk tangannya beda. Nah, hari ini yang nonton banyak. iya. Serius. Kalau cowok tuh Kadang-kadang kalau aku pikir-pikir nggak penting gua ngomong. Yang penting bintang tamunya cewek. Gini Mas. Nah, betul sekali. Kalau cowok yang datang ya, walaupun berdua sama temennya, nah temennya juga nggak nonton. Nah, gitu. nonton. Kenapa sih nggak saling respect gitu kalau Asik. cowok-cowok gitu? Sebel deh aku. Nah, Rizka ini harusnya minggu kemarin ya, tapi karena kemarin berhalangan hadir karena sesuatu dan lain hal. ya karena nggak enak badan, karena sakit, makanya baru hari ini bisa jadi bintang tamu. Jadi Rizka ini asli Jogja. Asli Dari kecil di Jogja. Gunung Kidul sih tepatnya. Oh, Gunung Kidul. Boleh ceritain dikit nggak ini, kenapa sampai akhirnya bisa ketemu sama Om John kan? Karena kan kita kenal kamu dari Om John juga. Iya. Kalau ketemunya lewat Mas Eri duluan sih sebenarnya. Oh, Mas Eri dulu. Oh, pernah jadi bintang tamu ya. itu. Mas Eri karena kerja sama pas event gitu, saya ngisi event games dan Mas Eri event projectnya Mas John. Terus akhirnya diajak Mas Eri ketemu Mas John. Akhirnya jadi satu lingkup kerja ya di event organizer. Di bagian apa tuh kalau di IO? Secret. Di Ya, Ya. gitu. Menyusun data-data gitu ya. Ya, Itu. Perizinan ya semua administrasi. corporate secretary. Oke. Sudah dari kapan kamu tuh akhirnya terjun di IO? Baru sebulan ini Oh, kalau baru. sama Mas John. Oh, sama Mas John baru sebulan. Tapi sebelumnya? Sebelumnya udah 3-4 tahun. Tapi di khusus IO Games e-sport. Oke. Kalau yang kita tahu, jadi kita kerja di event organizer itu kan nggak kayak di kantor ya, yang jam kerjanya tuh jelas gitu. Bisa kadang lembur ya, bener nggak? Bisa kadang-kadang seminggu nggak kerja ya.
kadang-kadang seminggu jadi 10 hari saking padatnya kerja kan. Sampai akhirnya kemarin tuh Rizka kan sakit. Iya, sempat sakit. Nah, aku sempet tanya-tanya nih sama Rizka. Ternyata Rizka ini ada satu mengidap sakit itu namanya skizofrenia. Iya. Apa itu kalau bahasa kampungnya? Skizofrenia itu bahasa kedokteran yang artinya gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang gitu. Penderita ini bisa mengalami halusinasi, terus kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Jadi kamu suka halusinasi gitu ya? Lebih ke seringnya lihat bayangan sih. Sama kalau udah kumat sakitnya itu kayak perang sama diri sendiri, sama pikirannya sendiri. Oh. Kalau lihat halusinasi itu pas kamu lagi apa gitu? Apa pas lagi tidur, kebangun, atau pas lagi sadar gini terus Sadar ada bisa. bayangan? Ada. Sering, Sering. Makin sering. makin sering sekarang ini. Sekarang Kayak bayangan apa gitu? hitam. Oh nggak jelas ya, Nggak cuma jelas. kayak Bayangan aja. bayangan Kayak ngikutin. lewat ngikutin gitu. Akhirnya takutan. Kalau takut mungkin udah biasa ya sekarang. Oh, Kayak karena- jadi nggak tahu itu setan apa enggak, jadi udah biasa ya. Ya udah biarin. Tapi awalnya kamu sendiri tahu kalau kamu mengidap skizofrenia ini tuh kapan? Sebenarnya kalau sakitnya udah dari SMA. Itu awalnya kayak kejang sama kram sebadan. Awalnya SMA. Tapi sama orang tua atau sama sekolahan, kalau kumat di sekolahan atau kumat di rumah pasti langsung UGD, cuma UGD terus di oksigen udah gitu terus. Obat akhirnya ya, minum obat. Obat aja itu aja. Yang umum aja karena dokternya umum juga kan, bukan ke psikiater. Terus orang tua nyaranin apa ke psikiater aja, tapi mahal kan, jadi nggak usah lah, besok-besok aja. Terus ketemu sama cowokku yang sekarang, terus diminta untuk periksa ke psikiater langsung. Jadi yang ngajakin kamu ke dokter itu justru pacarmu. Itu udah berapa lama berobat ke psikiater ya? Setengah tahun ini, tapi Setengah tahun dia cuma nyaranin, jadi nggak nemenin, tetap sendiri ke psikiater. Mungkin dulu kalau SMA itu kalau kejang itu orang bilangnya ayan gitu ya, Kayak kalau ayan epilepsi gitu. Padahal bukan. Padahal bukan. Oke. Kalau selama ini berobat ke dokter, dokter bilang apa? Selama ini tuh masih belum ke psikiater ya? Ya. Itu dokternya bilang asam lambung. Awalnya Akut. asam lambung akut, Iya. terus Pasti belum makan, kayak gitu, kecapean, kayak gitu-gitu. Kalau psikiater Psikiater langsung awalnya kan karena kejang sama kram sebadan. Terus sama psikiater awalnya dia nggak mau mendiagnosis langsung, tapi ke klinik saraf dulu. Klinik saraf dicek lab, terus dicek lab langsung ke lab otak. Jadi dua-duanya itu dicek semua, dan dari lab otak hasilnya anxiety depresi. Jadinya dioper ke psikiater lagi. oke. Makanya sekarang selanjutnya sampai sekarang psikiater. Berarti sekarang sambil konsumsi Ya, obat harus atau Obat. harus ya. Jadi minum sehari. 2 kali, tapi beberapa jenis. Oke. Kalau enggak itu nanti kumat. Tremor biasanya langsung tremor dulu. Oh, getar tangannya gitu. Baru habis itu Di situ kalau ya langsung minum dulu sih kalau sekarang. Kalau Iya. dulu ya tremor ya udah makan tidur ya. berarti kategorinya sekarang ini sudah ketergantungan obat. Nah, kayak
obatnya juga cuma nahan kejangnya, nahan epilepsinya biar enggak kumat. nggak kambuh ya. Tapi sekarang ini jadi kemarin cerita sama Rizka ini masih belum tahu sebab utamanya apa. Karena kalau berobat ke dokter kan didiagnosanya kan secara fisik saja gitu. Ya pasti sakit lah kalau ke dokter. Iya, pasti Pasti. sakit dan diperiksanya secara fisik gitu. Mas Bro, ini kan sudah ke mental ya, kalau sekarang namanya mental health gitu, kesehatan mental. Yang lo lihat dari Rizka ini kondisinya kalau sekarang ini apa sih yang paling Bukan Membuat- kondisi sih yang diceritakan itu, penyebab. penyebabnya? Penyebabnya itu karena gue lihat dari awal gue ngeliat Rizka, pertama dia orang yang mendam. Hmm, Itu menurutku. itu awalnya ya. Mendam, dipendam, nurut, dipendam, nurut, dipendam. Nah ujungnya meledak kan. Jadi menurutku itu aja penyebabnya. Jadi apapun yang dirasakan itu tidak pernah Tidak pernah diungkapkan tidak ya. pernah diungkapkan, Nggak pernah ya, memendam. diceritakan. Memendam apapun yang dirasakan itu dipendam, terutama hal-hal yang nggak enak. Misalkan dimarah, diatur, dituntut, dipendam semuanya tuh. Akhirnya kan orang-orang yang memendam itu kan akhirnya tegang gitu. Otaknya tegang, pikirannya tegang, peredaran darahnya lancar. Jadi karena sama aja kayak gini, kita makan terus tapi kita nggak buang air, kita makan terus kita nggak pup, kan gitu aja, sederhana aja sih sebenarnya. Kalau bicara kedokteran kan seperti penjelasan tadi. Iya. Kalau bicara di psikiater kan gitu, ya tahu mental, tapi kan akan sembuh kalau tahu sebabnya. Nggak akan bisa sembuh kalau kita tidak cari sebabnya. Nah sebabnya itu menurutku karena lo apapun mendam, apapun. Kemudian lo pribadi yang tidak percaya diri. Jadi akhirnya sensitif. Lo nggak bisa dimarahin sebenarnya. Sedikit pun. Jadi orang kayak lo itu harus didengar. Kalaupun ada yang salah, dikasih solusi secara masuk akal. Lo kan pola pikirmu kan pola pikir yang sebab akibat. Misal, jangan ke kanan, apa sebabnya? Harus dijelasin dulu gitu ya. Lo tidak Yang bisa masuk asal akal. dilarang, nggak bisa. Ke kanan ini karena ini. Kalau masuk di akal dan hatimu lo terima. Kalau tidak, walaupun iya, tapi batinmu tetap ngelawan. Nah menurutku penyakitmu itu karena itu. Awalmu asal, yang akhirnya jadi seperti ini. Gitu. Akhirnya melahirkan panik, melahirkan rasa takut, melahirkan ketidakpercayaan diri. Itu. Karena itu tadi, memendam. Jadi memendam atau memang karakternya? Karakternya Memendam. memang memendam Oh, orangnya. Dia ini punya teman banyak. Tapi punya sahabat belum tentu, satu pun belum tentu. Paham nggak? Paham kan? Berarti kondisinya masih seperti ini sekarang? Menurutku itu dia tandanya- baik-baik saja kalau dia bisa memerdekakan dirinya. Oh,
Oke. Menurutku dia baik-baik saja kalau dia bisa jadi dirinya sendiri. Oke. Ini kan karena rasa tertekan, rasa tidak nyaman, rasa tidak bisa berbicara apa adanya, rasa tidak bisa jadi apa adanya. Dan dia ini pribadi yang bisa dekat dengan seseorang itu tidak ada sebab, tahu-tahu dekat aja. Nah kadang-kadang Klik gitu ya. dituntut misalnya, kenapa lo kayak gini, kenapa lo kayak gitu, harusnya lo kayak gini, harusnya lo kayak gitu. Nah itu yang membuat dia akhirnya tertekan. Menurutku karena tertekan sih, asal muasalnya karena tertekan. Tertekan, memendam, tegang, panik. Akhirnya ya jadilah seperti ini. Tapi kalau belum misalkan bisa memerdekakan dirimu, kalau apa adanya, lo akan baik-baik aja. Kan gitu. Apa Mas Bro yang akhirnya membuat orang tuh kalau ngelihat Rizka ini jadi tadi lo bilang nuntut, terus akhirnya jadi hilang kemerdekaan Rizka ini? Dia kan orang yang santai dia nih. Dia orang yang nggak bisa diatur. Dia itu berkata, bergerak, melangkah itu berdasarkan mood. Kalau moodnya nggak suka ya walau bagaimanapun tetap nggak suka. Nah kita manusia ini kan cenderung mengatur dengan mengukur diri sendiri. Apalagi kalau senang malah Ya, apalagi kalau senang, kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya kayak gitu, kamu harusnya kayak gitu. Lihat si A, lihat si B, lihat si C, lihat si D gitu. Karena orang senang sama Rizka ini akhirnya membanding-bandingkan atau jadi Bukan pengen karena ngikutin. senang doang, kalau rasa senang masih mending karena dia santai. Orang santai itu kan cenderung dianggap nggak bermasa depan. Ya, Orang tidak santai berpikir itu gitu ya. cenderung dianggap tidak ada punya tujuan hidup. Oke. Dibandingkan orang yang aktif gitu. Orang yang aktif itu kayak sudah pasti punya tujuan hidup, sudah pasti ngerti, paham, cerdas. Nah dia kan santai, slow but sure. Santai tapi pasti, tapi malah jadi Dan salah selalu penilaian. dimarahin. Mohon maaf lahir batin. Itu dasar utamanya. Apa salahnya Rizka ini kalau selalu dimarahin? Semakin sayang gua sama lo itu, kalau gua nggak ngerti apa artinya sayang, semakin gua tekan lo sesuai harapanku. Oke. Paham nggak? Sayang yang salah. Makanya aku ya. bilang itu cinta itu memberi, bukan menuntut. Jadi segala hal baik yang diberikan kepada seseorang itulah cinta. Kalau nuntut itu nafsu. Sayang itu menjaga. Hei, jangan dipegang tuh, baru beli tuh gue Gucci itu, nanti jatuh pecah, sayang gue. Itu kan ngejaga. Nah, aplikasi dari rasa cinta dan sayang menurut pemahaman banyak orang itu menuntut dan mengatur. Ya. Nah, dia ini begitu. Backgroundmu dulu. Ya, mohon maaf lahir batin. Enggak, aku cerita gini agar lo tahu. Persoalan dasarnya. Sampai apa pada titik di mana dia sendiri bingung harus melakukan apa dulu dan mesti seperti apa. Anggap saja aku jatuh cinta sama lo. Anggap saja aku sayang. Aku pingin kayak gini. Aku pingin lo kayak gini. Aku pingin kayak lo kayak gitu. Lo mesti gini. Lo mesti gitu. Dengan alasan karena aku sayang. Takut lo tuh apa-apa. Padahal tanpa sadar membuatmu tertekan. Nah, intinya dari tertekan itulah lo jadi begini. Jalan keluarnya, merdekalah hidup. Sesuai dengan yang lo mau. Jadilah dirimu sendiri. Hidup ini kan cuma satu, yang penting jangan iri, dengki, dan sombong. Dan jangan menyusahkan orang. Selebihnya merdekalah. Kalau dirimu bisa memerdekakan dirimu untuk jadi dirimu sendiri, pasti lo sembuh. Tapi kan kadang
kita nggak bisa memerdekakan diri kita sendiri karena lingkungan gitu. Nanti kita dianggap egois atau mikir diri sendiri gitu-gitu kadang. Jadi diri sendiri itu bukan egois. Inilah aku. Inilah tampilanku, inilah aku, beginilah cara dudukku, beginilah cara makanku. Itu identitas, Rizka. Egois itu kalau tidak mau berbagi. Egois itu kalau memaksakan kehendak, itu egois. Tapi kalau kau mau menjadi dirimu seperti yang lo suka, itu namanya hak asasi manusia, HAM. Tapi kalau lo memaksakan dirimu, memaksakan orang lain sesuai kemauanmu, nah itu baru egois. Tahu-tahu lo pakai pakaian renang di tengah kampung, nah itu baru nggak bagus. Kan kita ini ngerti loh. Apalagi sudah bisa berpikir yang baik dan buruk itu sesungguhnya kan kita sudah ngerti. Nah aku melihat hidupmu tidak merdeka. Makanya lo malas, lo lesu. Tak bergairah hidupmu tuh. Kalau mungkin kalau di luar dengan orang yang baru, dengan orang yang kita tidak tahu, kadang malah bisa jadi diri sendiri ya, karena belum Dia ini sudah tahu. tidak bisa begitu, Gi, karena dari kecil tuh dituntut Oh, ini jadi di itu. luar dan di dalam Udah sama terkontaminasi. aja. Jadi kayak ini dirimu, ya. Dia nih orang yang ceria. Aslinya Aslinya. ceria. Aslinya Rizka Orang ceria. yang aktif menurutku, sesuka perutnya dia, bukan berarti kurang ajar ya. Nah menurutku dia tidak jadi dirinya sendiri karena banyaknya permintaan, banyaknya tuntutan. Harus gono, harus gini, harus gitu. Makanya aku bilang, kalau kau tidak mengerti yang namanya sayang, yang engkau sayangi lambat atau cepat akan jadi bodoh. Karena hidupnya berdasarkan aturan tanpa engkau sadari. Pada akhirnya hilanglah jati dirinya. Nah cara menjadi dirimu sendiri, kau kasih tahu, berangkat dari yang lo suka dulu apa? Berangkat dari yang lo senang dulu apa misalnya? Lo senang Yang paling lo senangin apa? Ya enggak, terserah, aku tidak tanya yang paling dia senangi, tapi kalau mau menjadi dirimu sendiri berangkat dari segala hal yang lo lakukan berdasarkan yang lo suka. Itu aja. Apakah lo mau sukanya ke pantai, kan gitu. Apakah lo dalam bekerja harus gini, nah kan lo yang ngerti. Gitu. Menurutku apa yang lo alami ini karena lo nggak merdeka aja dalam hidup, titik. Efeknya sarap lah, efeknya tegang lah, paham nggak? Jadi efek dari ketertekanan hatimu, efek dari terkekangnya hatimu, efek dari tidak merdekanya hatimu, sehingga tegang, sehingga halusinasi. Aku tidak melihat lo ada kelainan. Tapi yang aku rasakan sangat amat lo tertekan dalam hidupmu. Padahal dia ini orangnya nggak banyak tuntutan. Simple. Orangnya nggak banyak tuntutan. Terus orang yang nalar kan. Nalar. Tapi kenapa? Oke lah, alasan orang sayang. Kalau nggak ketemu aku mungkin lo nggak secerdas ini, Gi. Kenapa? Karena lo juga dituntut. Ya, orang kan sayang sama Rizka ini. Kenapa akhirnya nuntut terus gitu? Semakin sayang kita terhadap seseorang, semakin kita berhayal orang itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau dia nurut, berarti orang itu sayang balik ke kita. Kalau dia nggak nurut, dianggap tidak sayang. Menyayangi sedalam-dalamnya itu benar. Mencintai sedalam-dalamnya itu benar. Tapi karena menyayangi dan mencintai merubah orang, itu salah. Akhirnya lo kalau ketemu tempat ramai canggung, panik.
takut salah ngomong, takut salah penampilan. Itu aja, itu yang membuatmu tegang tuh. Itu aja. Itu aja. Kondisi Rizka saat ini kan tadi lo Menurut- bilang sudah dianggap kayak ini. Rizka tuh seperti ini orangnya saking sudah lama kan. Sudah berlarut-larut. Orang kayak gini ini ngobatinya tuh dengan diajak bercerita, dengarkan semua isi hati dan keinginannya. Ini buat orang-orang yang kenal Ini kan Rizka. mental. Kecuali aku luka, nah baru obat itu. Kecuali aku darah tinggi, itu baru obat. Kecuali aku stroke, itu obat mainnya. Kecuali aku sakit kepala, apa tuh namanya kalau sakit kepala, migrain. Tapi kalau mental, dengarkan keinginan dan isi hatinya. Jangan dinilai, jangan disalahkan, jangan disudutkan, dengarkan. Kalaupun tidak bisa memberi jalan keluar. Dengarkan saja. Nah dia ini tidak ada Diceritakan. tempat mendengar. Oke. Jauh di lubuk hatinya ini selalu kemana aku ini biar enak ngomong. Kemana aku ini biar enak, biar merdeka bertingkah laku. Ya gua kenal dia dari kecil. Sahabat Barkop, ya Seru kamu kita. udah ketemu ya, udah ketemu duluan ternyata. Nah itu penyebabnya itu sih. Kalau mau cari tempat untuk merdeka dan jadi diri sendiri, memangnya ada Mas Bro sekarang? Nggak ada, susah. Nah solusinya ya sudah masa bodoh. Yang penting kan lo gak jahat. Kecuali lo jahat, nah baru salah. Rizka aslinya ceria. Iya dia nih. Ingatlah itu. Aslinya ceria. Jadi dia selalu takut. Misalkan duduk situ, takut salah penilaian orang nanti. Pakai baju ini, takut nanti salah. Mau ngomong, nanti takut salah. Akhirnya senyum-senyum aja kalau diajak ngomong kayak gini nah. Akhirnya nggak percaya diri. Iya. Tapi kan tiap orang itu Mas Bro punya ciri, punya keistimewaan masing-masing ya. Nah kalau Rizka ini apa yang lo lihat? Yang paling istimewa dari Rizka? Cerdas. Gampang ngerti akan segala sesuatu. Tidak semua orang gampang ngerti. Secara tampilan menarik, cantik. Jadi kalau nggak percaya diri dasarnya apa? Ya gua kadang disalahkan, gua kadang ini, gua kadang itu. Ya salah lo. Emang yang ngasih tahu lo lebih hebat dari lo? Lagi-lagi kalau nggak percaya diri harusnya kita malu. Karena kalau yang harus nggak percaya diri tuh mestinya Lihatlah, aku Mas tadi Bro sudah ini. ngajarin lo sih kalau lo paham. Aku nggak pernah ada bintang tamu bertingkah laku kayak gitu. Kenapa aku ngerocos sesuka perutku? Aku tuh ngasih tahu lo, nah hidup tuh kayak gitu. Aku nggak takut di lo. Aku nggak malu di lo. Aku pun tidak takut dinilai oleh lo. Sekalipun dijelekin oleh lo. Ya masa bodoh lah. Itu urusanmu, ini urusanku. Lakum dinukum waliyadin. Lo Islam kan? Bagimu ya agamamu, bagiku agamaku. Nah lo berpatok ke orang terus hanya karena apa yang lo alami sebelumnya. Sebenarnya lo nggak butuh obat. nggak Karena butuh obat minum Ya ya. karena mental. Beda kalau lo penyakit fisik. Perlu. Mental tuh diajak ngobrol. Tapi nggak ada. Tapi nggak ada. Ya iya, maksudnya tuh aku mau membongkar ini agar lo ngerti sebab musabab. Itu, tertekan. Nah jangan kesal ngadapi begitu tuh. Jangan emosi. Jangan. Nah lo kesal, lo emosi.
Jangan. Apa bedanya gua sama lo? Apa bedanya lo sama Birgi? Kita sama. Lo punya dua mata, Birgi punya dua mata. Lo punya satu hidung, Birgi punya satu hidung. Kita punya dua tangan. Apa bedanya? Yang membedakan itu kepercayaan diri. Yang berhak menilaimu Tuhanmu. Yang berhak menyalahkanmu pun Tuhanmu. Selagi hidupmu tidak merugikan orang, selagi hidupmu tidak iri, dengki, dan sombong, ya masa bodoh lah. Menurutku lo pribadi yang baik. Apa yang lo butuhkan dari obatmu? Karena yang lo rasakan kan kesedihan. Nah, jangan terhanyut. Apa Mas Bro yang membuat akhirnya Rizka dan aku pun dulu juga seperti itu ya. Kalau tiap ada masalah, ada yang bikin kita kesal atau sedih tuh berlarut-larut. Selalu terus. menganggap orang lebih baik dari dirinya sendiri. Sehingga memuji orang lain merendahkan diri sendiri. Kita manusia ini sama aja. Kalaupun ada yang menilaimu, kalaupun ada yang menyudutkanmu, kalaupun ada yang merendahkanmu, itu bukan manusia namanya. Wujudnya aja manusia. Nah, kita selalu memuja-muji orang lain, merendahkan diri sendiri. Dan lo selalu seperti itu. Lo lebih mendengar penilaian orang. Lo lebih mendengar apa yang dikatakan orang lain. Lo lebih menghargai orang lain ketimbang dirimu sendiri. Yang tahu lo dirimu sendiri dan Tuhanmu. Nah, terus apa dasarnya lo terpengaruh dengan tanggapan? Aku berbicara begini ini biar lo jadi merdeka dalam hidup. Karena percuma lo punya apapun, percuma lo setinggi apapun jabatannya kalau lo tidak merdeka. Hidup ini berasa hidup kalau kita jadi diri sendiri dan merdeka. Apapun yang kita punya itu kan hanya sekedar sarana. Bukan yang membuat bahagia. Kebahagiaan itu bukan karena kita jatuh cinta. Kebahagiaan itu bukan karena kita punya rasa sayang atau disayangi. Kebahagiaan itu bukan karena orang mengerti kita atau kita mengerti orang. Kebahagiaan itu kalau kita jadi diri kita sendiri. Nah, lo tidak jadi dirimu. Rasa kesalmu yang membuat lo tegang. Rasa sedih. Ngapain lo mesti kesal? Jadi jadilah merdeka mulai sekarang. Jadilah yang lo inginkan. Karena yang paling ngerti dirimu adalah Tuhanmu dan dirimu sendiri. Termasuk aku. Jadi yang tahu siapa dirimu cuma Tuhan dan salah satunya. Ya, lo tertekan menurutku, tertekan. Lo akhirnya lo canggung untuk duduk di sini, lo canggung untuk ngomong begini. Karena menurutku backgroundmu tuh background yang diatur. Benar gak? Selalu diatur. Mesti seperti apa? Nah, lo tegang pada waktu itu akhirnya dianggap pingsan atau epilepsi yang nggak ngerti. Itu karena puncak dari kekesalanmu, menurutku, yang tidak terkeluarkan. Ya. Jadi mulai hari ini merdekalah untuk jadi dirimu. Yang berhak menyalahkanmu, yang berhak menilaimu, Tuhanmu yang menciptakanmu. Lo masih punya masa depan, lo cerdas, lo ngerti, lo tahu baik buruk. Jangan perturutkan kesedihan itu, tambah hancur lo. Apa ada yang peduli? Kalau lo nangis, kalau lo ngamuk-ngamuk. Kalau aku Rizka, aku paling bangga dan senang direndahkan. Aku paling bangga disudutkan. Nanti aku bersumpah dalam hatiku. Akan kujadikan diriku bernilai. Biar kalian menjilat ludahnya. Daripada aku ngancurin diri. Tambah diketawai. Aku paling tidak mau minta belas kasih orang. Serius.
Kalau aku meminta belas kasih orang agar orang sayang dengan aku, agar orang cinta dengan aku, agar orang ngerti dengan aku, itu tandanya aku nggak bernilai. Kembali ke Tuhan pun juga aku sendirian, nggak ada yang nolong. Sekalipun itu bapakku, sekalipun itu ibuku, sekalipun itu biniku, sekalipun itu anakku, yang bertanggung jawab akan Tuhan, yang bertanggung jawab nanti kelak kepada Tuhan aku sendiri. Sekalipun aku punya bapak, sekalipun aku punya ibu. Ibu, bapakku, saudaraku, pacarku, istriku, anakku cuma bisa mendoakan. Artinya aku nanti yang berhadapan dengan Tuhan. Nah terus kenapa aku mesti hancur oleh penilaian orang lain? Terus apa dasarnya aku jadi bego hanya karena dituntut? Yang nuntut aku siapa? Kan gitu. Menurutku lo tidak sakit apa-apa. Bukannya mempengaruhi. Jadi sakit karena lo makan hati. Kenapa makan hati? Karena tidak terungkap. Jadi jadilah merdeka mulai hari ini. Apa bedanya lo dengan dia? Apa bedanya lo dengan mereka-mereka ini? Nggak masuk akal. Nanti aku kalau ngomong salah. Katanya mental. Terus nyambungnya dengan obat kemana? Aku ini sedih. Aku ini sedih, teriris-iris, kemudian nangis, ngamuk-ngamuk. Minum obat, nyambungnya kemana? Kalau aku luka, nah baru. Paham nggak? Kan gitu, paham nggak? Nanti kalau ngomong begini dianggap salah, padahal emang salah. Jadi lo cerita, lo gampang, lo jadilah yang lo inginkan. Udah gitu aja. Kalau lo mau sembuh, kalau lo mau ceria, menurutku lo nggak sakit. Tegang, panik, tepar. Kan gitu doang, asal muasalnya tuh. Mungkin baru pertama kali lo cerita yang bikin hatimu enak. Di sini. Coba tepuk tangan ya, biar ada keren. Ada yang mau lo tanyakan? Masih iya kan sih, masih sering takut sama penilaian orang, masih takut kalau kayak ini salah nggak ya, kayak gini salah nggak ya, sama ya itulah, sama takut ngerepotin, jadi tekanannya di situ. Iya, itu aja penyakit udah kupas itu. Takut salah terus. Ya ini juga, cuma bedanya kalau ini frontal, kalau lo itu jadi lesu. Sama dasarnya. Tadi kan lo bilang karena banyak dipendam, akhirnya Intinya jadi- hidupnya penuh ketakutan. oke. Apa yang ada dirasakan di hati kita kan pengennya diceritain, Mas Bro. Tapi sementara tidak ada tempat cerita yang nyaman tuh sebaik-baiknya gimana ya? Belum Tidak usah ketemu. kalau mau bercerita cari tempat nyaman, ceritain aja. Karena kalau ketemu yang nyaman susah. Emang ada yang bisa bikin nyaman, apalagi orang cantik kayak lo. Iya. Banyak aturan ya pasti. Aduh. Itu lagi. Iya. Jadi mau nyaman mau enggak, kalau mau cerita aja. Tak usah peduli penilaiannya seperti apa ya. Tidak usah. Semakin banyak, kalau ada seseorang yang selalu mengatur, yang judulnya buat kebaikan kita, sesungguhnya itu buat kepentingan dia dan kesenangan dia. Nah jadi untuk apa patuh? Kalau orang yang ngerti kita,
Dia bukan menuntut, tapi memerdekakan kita sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, kecuali kalau lo pemabok, kalau lo kurang ajar, kalau lo tidak menghargai orang, kalau lo ngomong nyakitin, nah baru dikasih tahu. Tapi selagi lo baik-baik, misalkan dia nih gini, misalkan pengen pakai baju kaos oblong hari ini, Moodnya lagi pengen begitu. ya lagi pengen hatinya nih, tapi takutnya takutnya ini, nah itu satu. Yang kedua dinilai pula, nggak usah pakai baju itu jelek. Nah itu tanda-tanda orang akan tertekan dan menderita seperti lo. Jadi solusinya gampang, merdekakan dirimu. Merdekakan. Itu aja sih penyebabnya. Ya saraf, misalkan saraf kejepit, ya karena banyak berpikir. Kira tegang gitu ya. Tapi sekarang ini apa hal yang sebenarnya pengen banget kamu lakuin, Rizka, tapi belum kesampaian gitu? Atau masih ya itu tadi, masih takut penilaian gitu? Masih takut sih, kayak tapi cuma bingung aja kan. Ya kayaknya karena aku nggak tahu karena apa bisa jadi kayak gini loh. Kayak belum bisa menyimpulkan kenapa kok bisa kayak gini. Kadang kan obat cuma buat tidur, buat nahan nggak tegang aja gitu aja terus. Tapi efek obatnya habis kan balik lagi. Kayak capek sendiri kadang. Ya penyebabnya karena lo tertekan dan lo tidak sadari itu. Sekarang begini pertanyaanku. Lo sibuk memikirkan orang lain atau lo sibuk untuk berpenampilan, bertingkah laku, berucap sesuai keinginan orang lain? Sehingga dengan begitu tidak disalahkan, paham nggak? Tidak dinilai. Nah orang-orang yang lo harapkan kayak gitu itu dengan lo seperti apa? Iya, nganggep biasa. Nah itu jadi kenapa mesti repot gitu, paham nggak sih? Itu aja penyebabnya tuh. Kalau lo mau cari penyebab kenapa lo begini, lo tidak merdeka, lo tidak bisa, segala sesuatu takut. Nah dasarnya takut itu apa? Itu tadi karena takut penilaian. Aku pasti banyak hutang hidupku. Kalau aku ngeliat tetangga beli mobil sakit hati. Kalau hidupku berdasarkan tolak ukur orang lain, pasti hidupku susah. Nah, aku hidup berdasarkan kemampuanku. Nah, begitu pun lo, hiduplah berdasarkan apa yang lo mau. Berpenampilanlah berdasarkan apa yang lo mau. Yang penting tidak kurang ajar. Yang penting tidak nyusahin orang. Sebenarnya ini sudah terbentuk seperti ini karena dari dulu seperti itu, sudah begitu. Cuma mudah-mudahan aja aku ngomong begini ini bisa menjernihkan gitu, ngerti nggak? Menjernihkan titik persoalannya gitu. Itu. Kalau itu terbentuk begini sedari dulu gitu. Sudah dari kecil? Iya. Sedari kecil, sedari dia bisa berpikir lah. Begitu kan? Harus gono, harus gini, harus kanan, harus kiri, harus depan, harus belakang, harus anu, harus anu. Nah, aku tipe orang yang frontal. Apa pernah ditanya maunya nih apa? Apa pernah ditanya cita-citanya nih apa? Apa yang paling bikin senang ditanya seperti itu? Dan Nggak paling pernah ya? paling tidak suka diatur. Sebenar-benarnya. Tapi di ruang lingkup yang ngatur mulu gitu. Kan tadi lo bilang semenjak bisa berpikir. Artinya kan mungkin umur berapa Om ya? Akhir balik ya? Yalah begitulah. Ya. Nah, pasti
ini pun sama kan dulu yang dialamin kan. Apa ya salahku? Kok dari dulu aku kayak salah mulu? Apa ya salahku gitu. Ya lo dengan dia nggak salah. Yang salah tuh aku yang sayang dengan lo ini. Yang salah tuh yang sayang dengan lo. Aku pingin lo nya begini, aku pingin lo nya begini. Jadi Aku sebenarnya pingin lo begini, aku pingin lo kayak gini, aku pingin lo berpenampilan gini, aku pingin kayak gini. Tapi banyak aku tidak pernah harapan. tanya apa yang engkau inginkan. Nah kalau lo ngebantahku, aku selalu bilang aku begini karena sayang ke lo. Sudah lo nggak bisa jawab lagi. Paham kan maksudku? Kalian kan orang cerdas, ngerti kan omonganku. Nah itu. Jadi itulah penyebab sakit. Kalau lo sudah tidak ada rasa takut, tegang, lo sembuh. Nah bagaimana menghilangkan rasa takut dan tegang? Ya jadilah dirimu sendiri. Masa bodoh penilaian. Yang penting kan lo gak jelek. Lo melacur enggak, lo mabok enggak, lo berpakaian pantas, kecuali lo pakai pakaian yang kebuka, lo juga tidak kurang ajar dengan orang, lo juga nggak maki-maki orang. Nah terus dasarmu takut apa? Siapapun silakan sayang dengan aku, siapapun silakan cinta dengan aku, asal mau terima aku apa adanya. Nah kalau banyak aturan mending gak usah, begitu aja hidup tuh. Kalau mau minder laku ini Siska. Pertama pendek, yang kedua jalan nggak tegap, lihat laku jalan kayak mau jatuh. Yang ketiga hidung pesek jelek pula. Ya enggak, aku enggak. Nah itulah aku tuh, aku nggak malu. Kalau kalian malu, takutnya nanti di. Nah aku enggak. Hidupku itu cuma satu. Hidupku itu hanya Engkau Tuhan, itu aja. Engkau yang pantas menilaiku, Engkau yang pantas mengaturku, Engkau yang pantas menuntunku. Sesamaku, aku hanya berusaha selalu saling menghargai. Tapi aku tidak mau hidup tertekan oleh siapapun. Karena yang mengaturku, yang menuntutku, belum tentu lebih istimewa dariku. Mending pula kalau yang ngatur dan yang menuntutku tuh karena memang demi kebaikanku. Takutnya demi kebaikan dan kesenangannya. Jadi hidupku ini yang kulihat hanya Tuhanku. Karena aku melihat Tuhanku, makanya aku peduli dengan sesamaku. Nah lo hidupmu tuh karena ingin dinilai sesamamu. Sebaik-baik apapun yang lo perbuat, yang menurutmu baik, tetap aja ada kritikan, Rizka. Padahal udah baik. Jadi Baik aja masa salah. bodohkan aja. Lo mau gini mulu hidupmu. Rizka orang yang ceria. Nah, catat. Terus dia nih gampang patah hati gitu. Oh. Jadi misalkan dia ngotot mau minum Lagi kopi. senang apa Ya. gitu ya. Tahu nggak mau lagi tuh. Nah gitu dia nih. Nah itu berbekas itu. Gitu kan. Ya kita kan bersahabat dari kecil. Oke. Tapi kalau di selain tadi hal yang paling bikin Rizka seneng kan merdekakan saja. Nah kalau dari bakat nih. Oh satu lagi. Tolong dengarkan kalau aku nih ngomong. Paling tidak. Alhamdulillah kalau ngasih solusi. Jadi dia nih mau cari tempat untuk cerita, untuk nangis, untuk apapun. Itu doang sih. Karena berasa sendirian walaupun ada siapa-siapa. Nah itulah yang membuat dia halusinasi. Yang membuat dia tegang karena berasa sendirian. Kalaupun ada orang nyala-nyalain mulu. Kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gitu kan, gitu ya.
Ya gua wakilin aja lah. Lo diam aja, lo nggak usah ngomong sampai closing. Biar Mas Bro yang mewakili. Ya gitu. Karena ya. kalau kamu yang ngomong nanti jadi salah. Gitu. Tapi dengan begitu plong hatimu. Dia nih nggak minta apa-apa untuk saat ini. Nah, lo yang mewakilkan coba Jadi ke dia ini orang-orang nggak yang Rizka kenal. ini, Rizka. siapapun yang dekat dengan Rizka ini dia nggak minta apa-apa, tapi dia cari tempat untuk nangis, tempat untuk ketawa, tempat untuk cerita, tempat untuk segala hal yang ada di dalam hati dan pikirannya. Itu aja. Sederhana sebenarnya. Sederhana sih, cuma susah ya. Ternyata hal sederhana itu menyusahkan. Mending mencari yang luar biasa. Gitu. Jadi jangan pernah takut. Tapi akankah nanti Rizka ini ketemu seseorang Sudah yang... pasti ketemu. Kalau nggak ketemu dia nggak akan ketemu gue. Ya. Kan ini sebuah jawaban. Kan dia bertanya, kenapa aku sakit begini? Apakah karena aku dulu sial? Apakah karena aku dulu begini? Apakah apa itu jauh pikirannya nih? Tapi intinya karena lo tertekan. Nah, apa yang membuatmu tertekan hanya lo yang tahu, aku dan Tuhanmu. Tidak usah kita ceritakan. Tapi intinya lo tertekan. Jadi mulai detik ini jadilah dirimu sendiri sesuai dengan apa yang lo mau. Merdekakanlah dirimu. Tidak akan pernah orang mencintaimu dengan sungguh-sungguh kalau lo tidak cinta pada dirimu sendiri. Tidak akan ada satupun orang yang akan menghargaimu kalau lo tidak menghargai dirimu sendiri. Tidak akan ada satupun orang yang akan menganggapmu bernilai kalau lo tidak merasa bernilai. Dan kalau lo merasa punya, dan kalau lo menyadari dan sadar lo punya kapasitas, pasti lo selalu membangun dirimu sendiri. Alhamdulillah syukur kalau kita ketemu dengan orang yang paham, ngerti, tahu akan diri kita dan mau mendengar kita. Tapi kalaupun tidak, cukuplah Tuhan yang tahu itu. Aku berharap ada tempat cerita, karena sampai detik ini aku tidak ada tempat cerita. Tanya mereka semua. Dari sejak aku bangun tidur sampai tidur lagi aku ditanya. Harusnya aku kayak lo, makan hati juga kan. Nah, bisa jadi besok. Hari ini lo begini. Ya bisa jadi besok lo ceria aku gini. Kenapa Mas Bro? Gak enak sama logi nanti salah. Waduh, padahal gue nggak niat kayak begitu Bro. Iya, lo nggak ngerti gue sih. Waduh, lu nggak ngomong juga, mana gue tahu Bro. Gitu. Kata Dian, kenapa bang? Malu Yan. Takutnya bajuku nggak cocok buat lo. Kan gitu. Bapak kok diam aja? Biasanya ngasih tahu adek. Udah nggak bisa dek. Karena waktu itu takutnya adek cemberut. Ya susah lah hidup begitu. Susah lah Rizka, repot lah. Jadi menurutku lo lesu itu bukan karena obat, Bukan tapi karena lo efek ketakutan minum obat mulu. ya. Nah, takut tegang kamu. Tapi kalau takut hilang, sembuh lo. Menurutku lo nggak sakit, lo makan hati aja. Lo harus ke sebuah jawaban memang, karena biar nggak salah jawaban. Gitu. Ya itulah tertekan.
Apa kira-kira yang masih mengganjal di Ya, hatimu? coba Coba tanyakan ke ceritain atau kamu ungkapkan pertanyaan Apa? apa aja. Udah banyak yang bener. Udah Ya, banyak yang semua. benar-benar semua. Saya mewakili. Kali-kali ngomong salah dong, biar kita hore di sini. Bener mulu. Ada nggak yang masih mengganjal atau mau ditanyain tentang apapun yang kamu rasakan Ya, atau tentang cita-citamu? sebenarnya bingung sih. Kan karena kayak kemarin tuh pengen jadi lebih baik, pengen unggul gitu, kayak pengen dapat penilaian yang baik gitu. Tapi setelah ini tuh aku mau ngapain, sering di titik itu kayak sampai di sini tuh udah banggain belum sih, sampai di titik ini itu masih kurang apa sih, masih sering kepikiran. Pengen unggul, berprestasi karena nanti dapat penilaian dari orang. Oh, bagus. Kenapa lo keren, gagal gitu. terus? Dan kenapa lo capek? Karena apapun yang lo perbuat hanya karena untuk minta penilaian. Tapi lo pasti berhasil kalau apa yang lo kerjakan, hal baik yang lo kerjakan itu demi harga dirimu. Karena hidupku akan repot kalau aku harus keren karena orang lain. Jadi berniatlah dalam hatimu ketika lo mau jadi baik, ketika lo mau jadi bernilai, menjadi hebat, demi harga dirimu. Kalau lo salah satu hamba Tuhan yang merasa punya harga diri, pasti lo akan jadi bernilai. Tapi lo akan hancur, sakit hati, kecewa ketika segala hal baik yang lo lakukan itu demi penilaian orang. Karena sifat dasar manusia ini iri dengki. Dan menuntut, sifat dasarnya itu menuntut iri dengki. Sebaik apapun yang lo lakukan, pasti akan ada kritikan. Jadi lakukanlah segala hal yang bernilai itu demi harga dirimu sebagai manusia yang berakal. Bukan demi siapa-siapa. Dan bentuk rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Kalau kau memang bersyukur kepadaku, hai Ferry, jadikanlah dirimu bernilai. Jadikanlah dirimu berharga. Jadikanlah dirimu bawa manfaat. Itu wujud syukurmu. Tapi kalau kau melakukan semua kebaikan, merubah-rubah dirimu hanya untuk penilaian seseorang, siap-siaplah untuk sakit hati. Siap-siaplah untuk kecewa. Siap-siaplah untuk hancur. Karena jangankan dengan sesamamu, kepadaku pun yang namanya manusia itu tidak pernah berhenti menuntut, menyalahkan, bahkan meragukan keberadaanku. Jadi Tuhan yang maha saja kadang-kadang dinilai diragukan oleh hambanya. Apalagi sekedar lo. Nah, capek hidupmu. Jadi lakukanlah semua hal baik demi harga dirimu sebagai manusia yang berakal. Lakukanlah segala hal baik demi untuk menyenangkan hatimu. Lakukanlah segala hal baik yang bernilai sebagai bentuk wujud syukur dan terima kasih kepadamu. Akan capek sampai kapanpun. Karena Tuhan yang maha pun kadang-kadang tetap salah di mata hambanya nih. Kurang ini, kurang anu, kurang itu. Kurang terus Tuhan tuh. Ujung-ujungnya tidak dipercaya. Maka terciptalah yang namanya ateis.
segala macam lah, agnostik lah, segala macam. Itu bentuk karena nuntut dan tidak terkabul. Kalau aku tidak, akan kujadikan diriku bernilai, masa bodoh penilaian demi harga diriku. Nah, ini hasil dari untuk berbuat yang diharapkan orang. Nah, Lesu gini. lu juga pingsan. Nanti minum obat sembuh. Takut lagi. Tremor. Takut lagi gemetar kayak belum makan. Pingsan lagi. Pingsan Nah lagi. ini karena repot oleh orang lain. Padahal aslinya ceria. Nah kalau aku enggak, ya aku santai aja. Kalau mau minder, minderlah aku Rizka. Ya Allah ya Robi. Dah. Jadi harusnya kalau mau nggak percaya diri, Gue. harusnya Mas Bro ini nggak percaya diri. Kalau harus nangis-nangis dan marah dan mungkin kesal, harusnya Mas Bro ini juga yang nangis-nangis, marah dan kesal. Karena sampai detik ini pun Tetap aja salah. tetap aja selalu salah dan juga tidak punya tempat untuk cerita. Tidak ada. Walaupun kita sering di sini kan tiap hari ketemu sama Mas Bro, tapi nggak Gi, pernah menurutmu curhat. gimana Gi? Aku ini kan lagi pusing. Hah? Gimana kami bertanya Mas Bro kalau lo aja bingung? Itu. Jadi separah-parahnya persoalan Satu kita, lagi. persoalan dia. Satu lagi yang paling menyedihkan dalam hidupmu. Lo sampai di titik ini demi untuk menyenangkan orang lain. Paham gak? Tapi lo lupa menghargai dirimu sendiri. Tapi lo lupa menghormati dirimu sendiri. Senangkanlah dulu dirimu, baru bisa orang lain senang. Bahagiakanlah dulu dirimu sendiri, baru bisa kau membahagiakan orang lain. Kayahkan dulu dirimu sendiri, baru bisa kau memberi orang lain. Cerdaskan dulu dirimu sendiri, baru bisa kau mengajari orang lain. Tapi kau ingin menyenangkan orang, hatimu tidak senang. Bagaimana? Bagaimana coba? Intinya apa yang lo alami ini karena hidupmu tidak merdeka. Karena penuh dengan ketakutan. Efeknya tertekan. Saking tertekannya, sakitlah lo. Nah sekarang lo mau sembuh atau tidak ada di dirimu. Sudah kujelaskan. Tak ada obat untuk sakitmu ini. Karena bukan fisik, tapi mental. Nah menurutku dengan menjelaskan itu, lo akan sembuh. Amin. Lo begini sekali lagi. Karena tidak merdeka dalam hidupmu. Tidak ada kemerdekaan. Efek dari tidak ada kemerdekaan, tertekan. Efek dari tertekan, tegang. Halusinasi, pingsan. Jadi kalau kau memang mau sembuh, ada di dirimu sendiri. Aku sudah jelaskan itu penyebabnya. Mau percaya atau tidak terserah. Mutarlah lo keliling dunia ini untuk cari obat. Nggak akan ketemu. Kalau berupa obat. Tapi kalau ketertekananmu ini hilang, karena lo bisa jadi diri sendiri, karena lo menyenangkan, membahagiakan, menghargai dirimu sendiri, kupastikan lo sembuh. Nah, tinggal lo mikir dari sini. Ya inilah sebuah jawaban. Diterima atau tidak. Tapi baru ini dia plong. Beda mukanya Ya tuh. sudah lebih ada darahnya ya. Ya lo nggak ada Geraknya agak lebih kenceng dikit gitu kan. Oh tadi begini. ya lo nggak ada gunanya cantik gini. Kenapa perlu tahu-tahu begitu? Takutnya gue salah pakai ini.
Nah ujungnya ngamuk gue. Kan gitu kan. Asal penyakitmu tuh tegang, capek. Kan gitu. Oke. Sip. Ada yang mau lo ceritakan? Atau mau lo tanya? Nah ini duduknya udah begini. Ya plong Iya, hatinya. duduknya sudah begini, sudah tegak. Tadi begini. Apalagi duduk di situ sebelum syuting. Iya, Kak. Suaranya antara kedengeran dan enggak, mana gue budek lagi kan. Sama. Sama pula. Ada lagi yang mau diceritakan, mau diungkapkan? Jangan takut salah, ceritain Mungkin aja. cara ngadepin, ada yang mau, ada seseorang mungkin yang mau lo hadepin tapi lo nggak ngerti misalnya. Nggak usah nanya kayak gitu. Nggak usah dia jawab kayak gitu. Gi. Pokoknya kalau ada yang mau sama lo itu harus nerima lo. Udah titik. Berhentilah ngelayani orang, mikirin orang terus. Pikirinlah dirimu sendiri. Jadi masa bodoh aja pokoknya Iya. siapapun. Pikirinlah dirimu sendiri mulai malam ini. Biar lo bahagia, biar lo senang, biar lo menikmati hidup. Lo jahat juga enggak. Orang jahat enggak kayak gini nah. Itu orang Ini tertekan. juga, kenapa orang yang jahat justru malah lebih berani dan percaya diri dibanding orang yang sebenarnya dasarnya tuh baik. Orang baik itu suka nggak enakan. Nah, ketidakenakan itulah yang menghancurkan dirinya. Takut menyinggung. Padahal itu kebenaran. Padahal niatnya baik ya. Iya. Ya niat baik kalau prakteknya enggak, tetap aja nggak ada hasilnya. Nah, dia ini kan nggak enakan. Nggak enakan mulu hidupnya tuh. Ketawa ngakak, nggak enak, nggak ketawa, nggak enak, nggak enakan mulu. Ujung-ujungnya nggak enak beneran. Nggak enak sendiri. Gitu. Lo kalau santai sering-sering kesini, kita ngobrol. Ya, Ya. Nah, sembuh lo. karena obatnya ngobrol, bukan Obat. obat yang dikonsumsi diminum. Oh, ini apa ya namanya? Obat hati. Asik. Iya. Mama, tolonglah aku yang sedang pusing. Dia enggak, dia ini mikirkan, misalkan mikirkan percintaan dulu enggak, dia enggak Enggak, ke ya. situ. Sederhana sekali permintaannya. Ingin apa adanya aja, ngilangkan ketegangan, gak enakan itu aja sih. Kan yang paling berat di dirinya tuh ketidakenakan itu, Ya. gitu. Sementara nggak ada tempat yang enak buat cerita ya. Karena terbiasa Sudah. dinilai, kadang Ya. disalahkan, akhirnya mending diam. Gitu. Nah, terus dia akhirnya tuh mengalihkannya tuh nyari tempat yang lucu-lucu, yang humoris, yang konyol. Tapi balik lagi ketika sendirian. Sendirian mulai kepikiran lagi, mulai kambuh lagi. Itu dia tuh ketidakenakan mulu, tidak enak ini, tidak enak itu. Jangan nanti mau kesini nggak enakan ya. Nah, kesini aja cerita sama Birgi tuh backgroundnya sama loh, sama persis. Cuma aku udah alumni ye. Kamu belum. Semangat. Ya, di sini alumni ya. Iya. Ayo cepat wisuda ya. Cepatlah alumni, cepat. Jangan lama-lama. Kalau lo tidak tertekan lagi, merdeka, tegangmu pasti hilang. Kalau tegangmu hilang, lo sembuh. Itu aja kayak lampu ini, kebanyakan yang makai, akhirnya uatnya berlebihan, konslet. Itu doang penyakit betul. Jadi caranya tuh hilangkan keteganganmu. Bagaimana menghilangkan ketegangan? Jadilah dirimu sendiri. Berhentilah nggak enak mulut tuh. Ya ini gue.
dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Ini tampilanku, ini yang aku suka, makanan ini yang aku suka, begini cara dudukku. Orang yang suka mengatur tidak akan pernah ngerti apa yang lo alami. Iya. Nah, ada juga mukanya tuh berdarah. Iya. Rada enakan ngelihatnya tuh. Tadi aku sebelum kan ngobrol dulu sebelum kita syuting kan. Aku nih, wow. Iya Kak, ikut aja. Ya. Ini Itu aja apa? Ini namanya apa tadi kasih tahu penyakitnya ini karena males ngomong di Google. Ditunjukin di Google. Dia takut salah. Takut salah. Ini Kak, iya ikut aja. Iya. Tapi aku lebih parah dulu. Lebih parah Aku lebih berlipat-lipat parah. loh. Jadi semua yang nonton sebuah jawaban, aku ini adalah pasiennya Mas Bro yang Super parah. parah gitu soal mental terutama ya. Sampai di titik putus asa gitu. Iya. Nah, satu lagi Gi. Kan disebut penyakit mental. Mental dimaksud di sini agar lo ngerti bukan kelainan, Iya. tapi karena tertekan. Efek dari ketidakenakan mulu. Nah, hilang ketidakenakanmu, jadilah lo dirimu sendiri, hilang tertekanmu, hilang tegangmu, sembuhlah dirimu. Nah, kalau disebut kelainan mental tuh kayak something, paham nggak sih? Ya kasarnya kayak orang sakit jiwa gitu Nah, ya. enggak. Hilangkan aja ketidakenakanmu tuh. Ketawalah, ngakak sesenangmu, mau diam, mau nyanyi. Masa? Sama aja kayak gini. Lo ini kan sensitif sebenarnya. Efek dari perjalanan hidupmu, paham nggak? Nah, kalau gua nggak enak, kok nggak bisa bacamu? Gimana ya, takutnya dia tersinggung, takutnya dia nanti nggak enak, takutnya nanti dia marah. Aku jadi nggak jadi nanya deh. Iya. Aku salah nanya. Gimana? Akhirnya gua ngomong maju mundur karena nggak enak. Ya jadi podcastnya. Nah, paham kan? Aku kan cerdas, itu salaman dulu. Gini dong. Ya kan? Gimana Gi ya, Rizka kan gini Gi. Gue tahu sih permasalahannya di sini. Tapi takutnya kalau aku ngomong ya. Yakin tapi ngomong sama Rizka nanti Nah. dia dikit-dikit salah ngomong kan Nah. sensitif kata lo. Gak jadi Iya. deh gue ngomong. Nah, Besok aja nanyanya deh gue. iya. Gak jadi host. Nah, ujungnya aku marah masuk kamar. Loh, kenapa lo marah, Mas Bro? Harusnya gue mau ngomong Gi. Tapi karena nggak enak, tahan-tahan jadi ya. gue diam aja. Ngamuk tuh gue. Minumlah obat biar tenang. Tuh. Di sini sendirian. Gak enak juga ngomong. Pokoknya kalau pusing-pusing lu langsung meluncur aja ke sini. Meluncur aja ke sini. Nggak Kalau usah ada yang mau enak-enak. diobrolin nanti ketemu Virgi. Gak enak-enak gua isiin pulsa lu biar bisa telepon ke Kan sini. jadi enak. Ya jadi enak kan. Gua transfer lu nanti biar bisa ke sini. Alasan apa lagi? Jadi menurutku sakitmu karena tegang. Karena lo merasa terkekang. Efek dari ketidakenakan, paham kan? Paham? Gitu. Itu aja mungkin yang bisa kuceritakan. Tahu kan kesimpulannya? Sudah dapat ya jawabannya? Jawabannya Sesuai adalah jawaban. apa yang lo alami ini efek dari ketertekanan hatimu. Ketertekanan hatimu menjadikan dirimu tidak merdeka dan tidak menjadi dirimu sendiri. Penyebab lo tidak merdeka dan tidak menjadi dirimu sendiri karena lo apapun tidak enakan. Untuk sembuh, hilangkanlah ketidakenakanmu itu. Jadilah dirimu sendiri. Dengan begitu lo akan merdeka.
Ketika lo merdeka, ketegangan di hatimu, rasa takut di pikiranmu akan hilang. Kalau rasa takutmu hilang di pikiranmu dan ketertekananmu hilang, lo pasti sembuh. Jadi kelainan mental yang dimaksud karena lo tertekan, bukan karena lo nggak jelas. Paham? Nah, itu jawabannya. Terima kasih buat lo datang ke sini. Saya yang makasih. Terima kasih. Semoga lo selalu dilindungi Tuhan. Semoga lo selalu dituntun dan dibimbing oleh Tuhan dimanapun lo berada. Amin. Selalu diberi kesehatan. Dijadikan hambanya yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Asalmu dari Tuhan, kelak juga kembali kepada Tuhan, dan lakukanlah segala sesuatu demi Tuhanmu dan demi harga dirimu. Jangan pernah pedulikan penilaian, karena jangankan lo yang dinilai jelek atau nggak bagus, Tuhan yang maha saja kadang-kadang disalah-salahin oleh hambanya, bahkan tidak dipercaya, bahkan dipertanyakan. Jadi untuk apa lo tidak enak dan tertekan hanya karena penilaian orang lain? Sekali lagi, lakukanlah semua hal baik demi kebahagiaanmu, harga dirimu, dan bentuk rasa syukurmu kepada Tuhanmu. Karena engkau sudah diciptakan di muka bumi ini. Sekali lagi, sukses buat lo, sukses buat lo, sukses buat lo. Dan jadilah dirimu sendiri. Itu aja. Amin. Boleh tepuk tangan lagi. Terima kasih banyak Rizka. Kalau tadi Rizka bilang makasih, kita juga makasih karena Banyak orang yang kayak banyak orang yang kurang lebih ngalamin persoalan yang sama, dan siapapun yang bisa duduk di sini dan siapapun yang nonton sebuah jawaban, bersyukur dan berterima kasihlah karena tidak semua orang mendapatkan jawaban atas persoalan hidupnya. Ada lagi? Satu lagi. Apa yang terjadi dari sini ke belakang itu perjalanan hidupmu. Yang lo bisa ambil baik, ambil. Yang tidak baik, biarkanlah. Itu ada perjalanan hidupmu. Yang paling penting dari sekarang ke depan. Karena dari sini ke belakang itu sudah terjadi, tidak bisa dirubah. Dan lo juga tidak mengerti, jangan cari salah dan benarnya. Yang paling penting dari sekarang ke depan. Sekali lagi, yang paling penting dari sekarang ke depan. Kalau lo mau hidupmu tidak seperti ini. Itu aja. Oke. Oke. Sip. Dari sini ke depan. Masa lalu, biarlah masa lalu, ceng ceng ceng. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah selalu setia nonton sebuah jawaban. Semoga kalian juga bisa memetik apapun yang disampaikan Mas Bro ini untuk Dan rasanya seperti ilmu, apa? untuk ilmu hidup kalian, untuk jawaban kalian. Dan sebelum ditutup, Rizka gimana rasanya sebelum kamu jadi bintang tamu dan sekarang jadi bintang tamu setelah dikupas sama Mas Bro? Lebih Yang keras suaranya. Wah, lebih ada niatan pengen. Oke lah, bahagia lah. Ceria. ceria ya. Ingat ya, kamu orang yang ceria. Dia kayak petasan Betawi. Tuh, ya ampun, aslinya kayak petasan Betawi. Ini kayak layang-layang begitu. Catat itu. Tapi plong. Bong. Sudah ketemu ya jawabannya ya. Muter-muter kesana kemari, ternyata jawabannya ada di sini, di sebuah jawaban.
dari sini ke depan kalau mau ke sini langsung meluncur Saya saja. ajak Siska, ajak Ya. siapa? Ajak Cerita Siska. sama Birgi nanti sama Ya, gue. jangan sampai ada aduh, jangan sampai ada birgi-birgi yang kayak kemarin. Ngeri sekali soalnya gitu. Jadi kamu kalau mau ke sini kasih tahu aja. Langsung gak usah nggak enak mulu. Gue jambak lu nanti. Jadi TF nggak? Jadi Biar kesini. nanti ya, itu juga mau dasar kamu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton sebuah jawaban. Akhir kata aku Birgi Putri dan Ferry Koboy kita pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.